Dun sia. Ini mah kau loh. Sebuah peninggalan dari zaman prasejarah tertinggal di Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Susunan punden berundak dan beberapa batu besar dengan lumpang di atasnya menyisakan cerita yang membuat saya penasaran. Konon, dahulu batu lelumpang ini digunakan sebagai pemujaan terhadap para leluhur. Namun, hingga kini, tidak ada satupun warga yang tahu kapan batu pasir lelumpang ini terbentuk. Bercerita tentang sejarah di Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Salah satunya di Kota Garut. Tepatnya di Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, terdapat peninggalan megalitik berupa punden berundak yang dilengkapi lumpang-lumpang batu. Ada cerita apa di situs ini? Ikuti penelusuran saya. Janten Pak Abdi hoyong uninga informasi tentang situs pasir lelumpang di dia. Awal mulanya kumaha tah situs ieu tiasa disebut situs lelumpang jeung iraha ayana situs lelumpang. Hari ayana mah ti kapungkur kene namun kapendakna tahun 85. Ku Bapak Kepala ti Kabudayaan ti Garut. Terus di aya penelitian di Bandung di eta di Balai Penelitian. Tadi Bapak nyebatkan yang kaping tahun 1995 tuh ya situs pasir lelumpang ditemukan. Nah, sampai acan tahun 1995 ia berbentuk naon, Pak? Berbentuknya pasir penuh ku rumput gitu. Janten batu lelumpang teh tak acan katingal, satu acan tahun sapan. Terus katingal namun ka tahun ku rumput gitu, ke ruang gitu. Oh ya Pak, untuk sejarahnya tersendiri batu ini Bapak tahu nggak? Batu ini peninggalan dari siapa dan zaman siapa Pak? Upami peninggalan Bapak kirang terang gitu ya, peninggalan di saha-sahana Bapak kirang terang. Upami sejarah nama di yang mengalami sesepuh di dia. Kabar beredar, sering terdengar suara gamelan pada malam-malam tertentu di lokasi ini. Kok abdi kuping nyapanya saurna pernah aya suara-suara gamelan. Eta leres entah Pak? Mau dina malam Jumat, malam Selasa sok aya gitu pernah. Aya demi kaya oge. Ngan seterusnya dina sasi mulud kaping 14 sok kakupingna rame sapertos murulan. Tapi terus dina satu Muharram kakupingna teh sok rame nyambut satu Muharram. Untuk mendapatkan kepastian informasi sejarah tentang situs pasir lelumpang ini, kami bertanya langsung kepada Bapak Lutfi Yondri selaku tim peneliti dari Kantor Balai Arkeologi Bandung yang melakukan penelitian di situs tersebut. Pasir lelumpang dari sisi arkeologi bisa kita kategorikan sebagai salah satu tinggalan budaya prasejarah yang disebut sebagai punden berundak. Kenapa disebut punden berundak? Karena situs pasir lelumpang itu terdiri atas beberapa teras dan itu berulang sampai ke atas dan makin kecil. Maka dengan bertingkat-tingkat itu secara arkeologi disebut dengan berundak-undak. Makanya disebut sebagai punden berundak. Penelitian arkeologi yang saya lakukan di pasir lelumpang itu pertama kali sejak tahun 1995. Itu penelitian prasejarah yang kita awali di sana. Dan ternyata di situ tidak hanya satu situs sebenarnya. Tidak hanya pasir lelumpang, ada pasir tengah, pasir Astaria, pasir Kiara Payung, pasir Tunjung. Dan itu satu fenomena di masa prasejarah
yang dibangun oleh masyarakat prasejarah sebagai media pengagungan para leluhur. Dan di tempat lain juga bisa digunakan sebagai tempat pemakaman. Tapi dari hasil penelitian yang kita lakukan, kita tidak menemukan sisa-sisa kubur di sana. Makanya kita menyimpulkan Pasir Lumpang itu sebagai punden berundak yang ditujukan untuk pengagungan para leluhur. Nah, yang paling menarik kalau kita bandingkan dengan punden-punden berundak yang ada di Jawa Barat, itu adalah batu lumpaknya itu. Jadi di Pasir Lumpang itu paling tidak ditemukan 3 batu lumpang yang cukup besar, dan besar kemungkinan itu tidak berasal dari situ. Karena di atas pasir atau bukit Lulumpang itu tidak menghasilkan batu besar. Jadi ada bongkahan batu, kemudian dibuat lumpangnya, kemudian ditempatkan di atas punden berundak Pasir Lumpang itu. Yang cukup menarik juga dari orientasi peletakan batu lumpangnya itu diletak berjejer dengan orientasi timur barat. Itu merupakan simbol dari perjalanan matahari dari terbit sampai tenggelam, atau juga perjalanan bulan dari terbit sampai tenggelamnya. Dan masyarakat megalitik di masa lalu itu adalah salah satu kegiatan mereka adalah memuja matahari. Makanya ada istilah beberapa ahli mengatakan masyarakat budaya megalitik, pendukung budaya megalitik adalah sebagai children of the sun, karena mereka memuja matahari. Bisa sampai ke atas itu nah itulah yang menarik dari sisi megalitik itu, bahwa masyarakat megalitik bukan masyarakat yang banyak seperti sekarang. Perkampungan megalitik adalah perkampungan sederhana, hanya terdiri antara 100 sampai 150 orang paling banyak. Dan di balik budaya megalitik itu, kita dengan memindahkan batu-batu besar sampai ke puncak bukit itu tidak mungkin dilakukan tanpa ada pemimpin yang baik, yang karismatik, yang diterima oleh masyarakatnya, rasa gotong royong, kesatu paduan masyarakat. Karena masyarakat yang bersatu padu, pemimpin yang baik bisa menggerakkan sesuatu sehingga bisa memindahkan batu besar itu sampai ke puncak bukit itu. Kalau usia batu sangat tua. Nah, beda usia batu dengan usia budaya pada saat batu dibuat. Dan dari pertanggalan megalitik yang ada sementara sekarang, pertama ada pertanggalan relatif bahwa dikatakan megalitik itu berkembang di usia paling tua antara 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Tetapi dari pertanggalan absolut yang beberapa peneliti lakukan dan juga saya lakukan, itu tidak setua itu. Contoh Gunung Padang. Ada orang memperkirakan antara sekitar 23.000 tahun sebelum Masehi, tapi dari analisis carbon dating yang saya lakukan kemarin di Gunung Padang itu, salah satu menunjukkan bahwa punden berundak itu dibangun di akhir sebelum budaya sejarah, sekitar 16 tahun sebelum masa Masehi. Kira Pasir Lumpang tidak setua. Bisa Pasir Lumpang kemudian, karena kalau kita lihat bagaimana bentuk punden berundak yang ada, punden berundak prasejarah dan masuk dalam prasejarah itu biasa buat sederhana. Sudah ada pengkayaan dengan batu lumpang, ada arca, biasanya berkembang pada era yang kemudian. Lebih mudah dibanding Gunung Padang. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia.